Satu, dua, tiga. Oke. Baru satu repetisi. Satu, dua, tiga. Dua. Satu, dua, tiga. Tiga. Coba dari belakangnya tuh, biar kelihatan kerennya. Yang ini. Jadi biar orang tuh tahu si ototnya kenanya mana sih bang gitu. Karena kasihan kalau ngasih tutorial setengah-setengah ya guys ya. Oke, jadi kalian ngerti kan caranya. Jadi kalau ngasih tutorial jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Sumatangga Barstar Skr anjay. Oke guys, jadi saya akan sedikit memberikan tips juga ataupun sebuah pengingatan bagi kalian yang tetap ya belum bisa pull up nih. Kenapa sih? Padahal udah ngikutin tutorial juga yang kemarin bang. Saya udah sering menggantung. Saya berusaha sekuat tenaga, segenap hati, segenap jiwa tapi nggak naik. Nah masalahnya sebenarnya simpel guys ya. Masalah kenapa kebanyakan orang nggak bisa pull up, yang pertama seperti yang sudah saya bilang di video-video sebelumnya, yaitu adalah kurangnya mencoba untuk pull up dan kurangnya berlatih basic. Itu kalau berlatih basic sih mungkin kalian udah sering, cuman yang jadi masalah nggak bisa pull up. Nah ada yang hal penting juga, yaitu kurangnya kalian tuh memperbanyak latihan Australian pull up atau chinning up juga. Jadi ada dua jenis latihan yang sangat penting untuk progres pull up kalian. Gimana sih bang gerakannya? Australian itu sebenarnya sama, nggak ada bedanya seperti Australian pull up yang sudah saya berikan contohnya kepada kalian di video-video sebelumnya, yaitu seperti ini. Namun cara main yang beda guys ya. Kalau di tutorial sebelumnya itu kita hanya mengandalkan repetisi. Mungkin kalau kalian yang kurang progres di dalam repetisi, maksudnya tuh udah ngelakuin tapi nggak naik pull upnya, kalian bisa coba dengan cara seperti ini. Ini sama aja. Jadi inti dari kena ototnya sama, cuman ketahanan yang beda. Contohnya seperti ini. Nah ini misal ya. Kalau misalnya yang kemarin saya ngasih tutorial itu repetisinya, jadi kalian lakukan 12 repetisi sebanyak 4 set. Nah tapi kalau untuk melatih ketahanan si ototnya, jadi yang kena itu nanti ngerosot guys. Otot ini forearms ya, ini sangat butuh sekali untuk kalian narik ketika pull up. Terus bagian bahu tentunya, namun lebih banyak bahu yang belakang dan juga back ya. Pasti ini kalau back ya guys ya, karena ketika kalian melakukan Australian pull up ini maka back kalian juga akan terbentuk ya, tapi tidak sebagus ketika kalian rutin melakukan pull up. Tapi nggak masalah, ini kan namanya progress ya guys ya. Jadi kalian tuh lakukan Australian pull upnya seperti ini caranya. Ini misal ya, kalau misalnya saya nyerosot itu apa ya? Nyerosot lah, kalian cari sendiri di Google ya. Jadi kayak gini, ini nggak boleh lebar sebenarnya guys ya, harus gini. Cuman karena nyerosot, jadi kita gini aja lah. Misal ya, nah kalian lakukannya lebar ya, yang lebar aja nggak masalah. Kalian misalnya naik, kalian tahan dulu 3 detik. Jadi misalnya gini ya, kita main 10 repetisi misalnya, tapi pakai sistem yang nahan seperti ini. Ini fungsinya untuk melatih ketahanan otot. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3. Oke. Baru satu repetisi. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. Coba dari belakangnya tuh, biar kelihatan kerennya. Yang ini. Jadi biar orang tuh tahu si ototnya kenanya mana sih bang. Karena kasihan kalau ngasih tutorial setengah-setengah ya guys ya. Oke, jadi kalian ngerti kan caranya. Jadi kalau ngasih tutorial jangan setengah-setengah. 1, 2, 3. Oke, mantap. 1, 2, 3. Oke, mantap. 1, 2, 3. Aduh, capek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, itu cara pola latihan yang pertama. Biasanya saya gunakan ya bukan murid ya guys ya, tapi yang saya latih ya, karena saya belum cocok untuk jadi guru. Itu cara yang pertama. Ada juga cara yang kedua. Cara yang kedua ini lebih sedikit sulit, namun sistem mainnya cuma 3 repetisi. Sehabis 3 repetisi tersebut, kalian lakukan semaksimal mungkin, atau mungkin ya bolehlah dibulatin jadi 10 aja. Jadi biar ada hitungan setnya. Contohnya gimana sih bang? Kok ribet banget lo ngejelasin? Santuy, kita masih banyak cara penjelasan yang maknyus. Contohnya gini, ini sangat membantu sekali ke progres pull up kalian. Saya sarankan kalian mesti latihan ini. Selain kayak diamond push up, chair dips, menggantung, Australian ini sangat membantu itu. Caranya seperti ini. Misal kita 3 repetisi dan juga full reps ya, bisa atau max reps. Contohnya kita 3 repetisi ditambah 10 reps. Misalnya gini ya, 1,
2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah. Nah, jadi caranya gitu ya guys ya. Kalian lakukan 4 set. Nggak usah lebih lah, karena latihan seperti ini dilakukan setiap hari. Kenapa sih bang kok setiap hari? Nanti nggak ada istirahatnya. Ya kalian boleh istirahat. Mau istirahatnya 2 hari 2 hari latihan, 1 hari istirahat, atau mau 1 hari latihan, 1 hari istirahat, 1 hari latihan, 1 hari istirahat. Kalau saya lebih suka yang 2 hari latihan, 1 hari istirahat, karena ketika nanti recovery-nya biar sekaligus aja sih. Itu 2 cara untuk Australian. Yang satu lagi adalah chinning up. Nah, kalau khusus untuk chinning up ini, kalian hanya cukup melakukan repetisi, tapi boleh dengan cara yang seperti tadi ya guys ya. Chinning up tuh gimana sih? Sama, cuman beda grip aja gini. Grip itu genggaman ya guys ya. Ketika kalian melakukan Australian, genggamannya seperti ini. Tapi kalau chinning up ini gini. Oke. Sama melakukannya kalian boleh ditahan gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, gitu ya guys ya. Namun kalian perlu ketahui, ketika kalian berlatih chinning up itu lebih lemah daripada Australian. Karena kenapa sih bang? Kalau chinning up itu lebih terfokusnya di bicep ya guys ya. Tapi kalau Australian kita kenanya di traps. Nah, ketika kita pull up, kita lebih banyak menggunakan otot bahu, forearms, back, dan ke trapsnya ya guys ya. Bukan tricep, traps. Jadi ke bicep tuh sedikit, beda dengan chin up. Gimana sih bang kalau pull up dan chin up? Pull up seperti ini. Ini banyak jemuran guys ya. Nah, pull up tuh seperti ini. Pasti yang terkena ototnya lebih banyak di traps. Ini tampilan depan, nanti saya akan perlihatkan tampilan belakangnya, oke? Ini tampilan depannya seperti ini. Ini pull up. Oke, karena posisi ininya ke depan. Kita contoh 3 kali aja biar keren. Sekalian saya berjemur ya guys ya. Biar eksotis dapat bule tante-tante guys, oke? 1, 2, 3. Mantap. Ini dari belakang 3 kali. Kalian perhatikan otot yang ini ya. Karena perbandingan traps ini sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi terlihat jelas di progres kalian. Kalau orang yang sering lakukan banyak pull up pasti ininya besar. Makanya kalian harus sering latihan Australian supaya pull up progres kalian itu lebih cepat. Ini dari belakang. Satu, 2, 3. Oke, sekarang yang chin up. Kalau yang di bawah itu namanya chinning up, kalau sini chin up. Nah, kalau chin up lebih banyak ke bicep. Ininya sedikit banget. Kita let's go. Biasanya berat saya guys ya, karena saya nggak pernah latihan chin up. Makanya bicep saya kecil. Kita coba aja sekuat tenaga, mudah-mudahan bisa 3. 1, 2, 3. Oke, kita lihat dari belakangnya. 1, 2, 3. Yaudah gitu aja sih tipsnya. Sebenarnya itu bukan tips. Yang tips itu yang tadi yang Australian dan juga chinning up. Karena untuk membantu progres kalian pull up. Jadi kalau misalnya tutorial saya yang sebelumnya masih belum berhasil, tapi harusnya sih berhasil ya bro ya. Tapi kan ada sebagian orang yang kurang berbakat. Bakat itu harus diasah, dan mungkin dengan cara Australian pull up yang kayak tadi bisa menambah referensi latihan kalian untuk mengkomplitkan set latihan kalian. Gila, terang banget badan saya guys. Anjay. Udahlah, semoga bermanfaat. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa like and share video ini serta subscribe channel Iksan Agusum ini supaya cepat ke 1 juta subscriber. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di @anggaparstat karena kegiatan sehari-hari saya ada di Instagram. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan notifikasi informasi terbaru dari channel Iksan Agusum ini. Saya Iksan Agusum, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep doing calisthenics and bye.